Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Selamat datang di review Indigo dan Dukun episode kedua. Untuk Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan Trianomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Kali ini aku akan mengisahkan tentang pengalamanku menjadi klien konsultasi bersama Trianomali. Sekaligus aku akan memberi testimoni atas hasil konsultasi bersama mereka. Karena ada salah satu saudaraku juga yang mengikuti sesi konsultasi mereka dan berkata padaku bahwa mereka hanya berkata-kata atas dasar probabilitas dan kebetulan saja. Maka aku akan mencobanya sendiri, dan alasanku mengikuti sesi konsultasi tersebut karena ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Seperti 1. Pantangan makan dan kesehatan untuk keluargaku. 2. Mengapa adik-adikku, kebetulan aku punya 2 adik perempuan, kita sebut saja adik tertua namanya Saki dan adik terkecil namanya Chie. Aku ingin bertanya kenapa kedua adikku sering ketindihan. Apakah karena reaksi psikologi atau memang ada yang mengganggu? Dan kalau memang ada yang mengganggu, bagaimana mengatasinya? Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi adikku Saki yang suaminya dan dirinya itu baru menikah? Apakah akan baik-baik saja? Hal ini kutanyakan karena aku sedih dan kasihan pada Saki karena suaminya mudah sekali marah hanya karena hal-hal yang sangat sepele. Dan marahnya menurutku sudah di ambang batas wajar ya. Karena saya teringat video Trianomali yang judulnya Doa Supaya Pelaku Kena Karma. Itu kena enggak? Nah, singkat ceritanya, di video ini diberitahu bahwa orang yang tersakiti hatinya, baik dia berdoa secara langsung atau tidak, yang terjadi adalah doa yang tersampaikan itu menjadi energi yang memancar dan meresap ke dalam orang-orang yang ada di sekitar pelaku, sehingga threshold emosi mereka jadi lebih rendah. Singkatnya, orang di sekitar pelaku yang menyakiti jadi lebih mudah emosi. Nah, hal ini aku tanyakan karena sesungguhnya memang Saki agak egois dan berulang kali menyakiti hatiku dan orang tuaku. Dan takutnya di momen sakit hati itu ada doa-doa yang terucap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Aku punya pengalaman memperoleh masalah yang sangat berat. Dan saat itu aku bernazar bahwa jika masalah itu selesai, aku akan menjadi, kita sebut saja langsung lah ya, terang-terangan. Aku bernazar bahwa aku akan menjadi pendeta, dan entah kebetulan atau tidak, tepat di saat nazar itu aku katakan, masalah itu benar-benar selesai. Sehingga aku ingin bertanya, apakah itu kebetulan atau tidak? Serta apakah Tuhan menagih nazarku? Karena dengan tanpa mengurangi rasa hormatku pada Tuhan, dan sama sekali tidak berniat untuk tidak menepatinya, aku merasa tidak layak untuk melakukannya. Dan setelah aku menjalani jalan itu, aku melihat bahwa lingkungan sosial rumah ibadah ternyata menurutku di belakangnya sangat jauh dari ketuhanan. Sehingga aku mulai menjauh dari lingkungan tersebut dan aku berharap bisa mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dariku. Pun jika memang Tuhan mengkehendakinya akan kulakukan. Kemudian pertanyaan kelima, apa tujuanku diciptakan? Lalu ada pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam ini sebenarnya aku sisihkan di paling akhir karena sebenarnya penting gak penting juga untuk divalidasi. Karena dari kecil aku suka mendengar suara yang memberitahuku tentang masa depan. Tapi aku percaya yang terpenting adalah apa yang aku lakukan saat ini. Jadi aku rasa pertanyaan itu gak gitu penting sih, karena gak ngaruh apa-apa juga. Tapi tiba-tiba saat aku bilang begitu, Keris menjawab, itu penting untuk dirimu. Jadi akhirnya di akhir sesi aku menanyakan pertanyaanku yang keenam. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Pantangan makan dan kondisi kesehatan untuk keluargaku. Pertama, dari sisi ayah, Kak Willy berkata bahwa beliau diharapkan tidak makan permen berwarna kuning sebelum berolahraga. Dan ibu sangat tidak bisa menjaga makan dan suka ngemil makanan-makanan manis dan diharapkan mulai bisa jaga makan. Nah, jika kita bicara soal ibu, kebetulan atau tidaknya suka ngemil, mungkin bisa 50-50 ya, 50%. Untuk soal probabilitas, akan tetapi untuk tahu bahwa memang ayah saya itu suka makan permen, terutama permen madu ya.
tapi sebenarnya masih banyak jenis permen lainnya yang dia suka makan. Dan memang benar dia suka makan sebelum olahraga setiap pagi. Aku rasa untuk menebak hal seperti itu kemungkinannya sebenarnya sangat kecil ya, dan bahkan hampir tidak mungkin. Dan betul, beliau memang mengidap diabetes yang sudah cukup tidak baik lah ya. Dari sini saya yakin akan analisa Kak Willy. Berikutnya, aku diberitahu beberapa sifat dan kebiasaan ayah dan ibuku, dan menurutku untuk dibilang kebetulan atau probabilitas, ketepatannya terlalu tinggi untuk disebut sebuah kebetulan. Nah, untuk kedua, mengapa adikku sering ketindihan? Kak Willy mencoba menggunakan Dark Force saat itu ya, dan terlihat jiwa Saki sangat ketakutan saat melihatnya, dan untuk jiwa Chie masih berani dan bahkan melawan. Dan aku memvalidasi bahwa memang benar, Saki sangat penakut dan takut sekali dengan hantu. Sedangkan Chie sangat berani untuk soal hantu-hantuan. Penyebab Saki sering ketindihan adalah rasa takutnya yang terlalu besar. Dan solusinya adalah percaya penuh terhadap Tuhan bahwa Tuhan ada dan Tuhan melindungi. Karena dari hasil scanning, jika memang Saki percaya, harusnya rasa takutnya tidak sebesar itu. Untuk Chie, terlihat bahwa bagian punggungnya lemah dan Chie sangat malas bergerak dan berolahraga, sehingga tubuhnya diambang kerapuhan. Jadi, ketindihan Chie setengahnya diakibatkan faktor fisik dan setengahnya dimanfaatkan oleh hantu atau semacamnya untuk mengganggunya. Dan bisa terganggu karena kondisi fisiknya yang sangat lemah. Solusinya tentu dengan berolahraga lebih rajin dan mengabaikan bisikan-bisikan iblis untuk malas berolahraga. Alhasil sekarang, adikku Chie sudah hampir tidak pernah ketindihan lagi setelah rajin melakukan strength training, khususnya pada bagian punggung. Dan untuk pertanyaan ketiga, kita lanjut ya. Kak Willy dan Jesselyn setuju memang saat di scanning, Saki memiliki ego yang cukup tinggi. Dan setelah dicek ternyata bukan doa aku yang menyebabkan kesulitan hidup Saki. Ya jujur aja memang saat-saat itu aku sempat mendoakan yang agak keras sih ya, karena sakit hati rasanya. Tapi ternyata asal doa karma yang diterima Saki itu berasal dari ayah kami. Tentu ayah kami tidak pernah berdoa yang tidak baik untuk Saki. Tapi Tuhan mendengar dan melihat sakit hati ayahku saat Saki sedang melakukan hal-hal yang egois dan menyakiti hati orang tua kami. Yang Kak Willy lihat, doa jiwa ayah didengar dan isinya kurang lebih seperti, nanti saat jadi orang tua, kamu akan mengerti sulitnya hidup. Nah, alhasil Tuhan mendengar dan terjadilah sesuai dengan yang ada di video Trianomali. Doa tersebut terserap ke orang-orang sekitar, sehingga sesuai pernyataan Saki sendiri, suaminya mudah sekali marah oleh trigger-trigger yang rendah, dan kebetulan kakak-kakak dari suaminya juga jadi cukup ofensif terhadap Saki. Ini aku juga jujur aja ya. Kadang aku sebagai seorang yang rajin bermeditasi dan memperhatikan rasa yang ada di hati aku juga bingung. Setiap Saki lewat, atau hanya baru bangun tidur, baru lewat aja, ada rasa benci yang muncul gitu loh. Ada rasa marah, dengki di dalam hatiku yang padahal nggak ada asalnya gitu loh. Ini membuat aku bingung dari dulu, dan itu pun sebelum terima anomali ada. Dan setelah video itu semua jadi tiba-tiba make sense. Nah, dan sebenarnya aku juga nggak gitu suka dengan tindakan Saki yang cukup egois. Tapi sejujurnya saat aku melihat dirinya menangis dan terus-terusan sedih seperti itu, aku pun tidak ingin melihat dia begitu terus. Sehingga aku bertanya kepada Trianomali, apakah yang dapat aku lakukan agar hidupnya jadi lebih baik? Dan Jesselyn pun menjawab, sebenarnya cukup minta maaf pada orang tua, semua masalahnya pun sebenarnya langsung selesai sih. Tapi Kak Willy menjawab, apa bisa dengan ego sebesar itu untuk minta maaf? Dan aku dan Jesselyn pun agak pesimis untuk hal itu. Tapi setidaknya solusinya sudah clear harus bagaimana. Saya pun bertanya apakah ada kemungkinan untuk terjadi KDRT dalam hubungan tersebut. Dan mereka menjawab, untuk saat ini belum kelihatan ada kemungkinan akan terjadinya KDRT. Pertanyaan selesai sampai di situ, dan sekarang aku akan memberi update tentang apa yang terjadi setelah konsultasi tersebut. 3 minggu setelah sesi konsultasi tersebut, akhirnya suami Saki mulai menggunakan fisik saat sedang marah. Dan akhirnya Saki pun kabur dari rumah. Untuk sedikit info saja,
Saya cukup sedih karena pernikahan mereka belum lama dan sepanjang itu adikku hampir setiap hari bersedih. Singkat cerita, Saki kabur dari rumah dan kembali ke rumahku bersama orang tuaku. Memang saat itu orang tua kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Melihat sedihnya Saki dan apa yang dialaminya, aku memutuskan untuk menceritakan hasil konsultasiku bersama Tri Anomali. Aku takut menceritakannya kepada keluargaku karena hal seperti ini memang sulit diterima oleh banyak orang. Dan keluargaku sedikit kaku dalam menerima hal-hal seperti ini. Pada akhirnya, setelah aku selesai menceritakan hasil konsultasi, Saki memberanikan diri dan meminta maaf pada orang tua kami. Terjadilah sesi-sesi penuh haru yang tidak biasa terjadi di keluarga kami. Malamnya, Saki pun pulang dengan pesimis, dan sampai beberapa hari, Saki dan suaminya masih saling berdiam diri. Beberapa hari dan minggu pun berlalu, aku sangat bersyukur kisah-kisah sedih Saki mulai berkurang. Dulu hampir tiap hari Saki curhat betapa sedihnya dia. Setelah beberapa minggu, tidak ada lagi drama-drama yang hampir tiap hari terjadi. Dan suaminya pun sampai detik video ini dibuat, tidak pernah melakukan tindakan fisik lagi. Tidak pernah ada kemarahan keluar untuk hal-hal yang sepele lagi, dan entah bagaimana, kakak-kakak dari suami Saki yang biasanya sangat ofensif terhadap Saki jadi lebih lembut dan suportif. Ternyata begitu besar efek doa orang tua. Walaupun tidak didoakan yang buruk-buruk sih ya, dan perlakuan kita terhadap orang tua sangat mempengaruhi kebahagiaan kehidupan kita. Dan dari penglihatanku juga, egonya Saki mulai berkurang jauh dari sebelumnya, sejak kejadian itu. Bila Tri Anomali mendengar video ini, saya dan keluarga ingin sekali mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Bila suatu hari kalian dihadapi dengan pilihan untuk terus melangkah atau tidak, saya harap kalian tahu bahwa apa yang telah kalian lakukan telah mengubah hidup seseorang dan bahkan sebuah keluarga. Bayangkan betapa sulitnya kami sekeluarga menjalani hari kami. Tiap detik kami merasa khawatir dengan kehidupan Saki. Tapi setelah kejadian itu, akhirnya kami dapat menjalani hari kami dengan lebih ringan lagi dan lebih optimis terhadap ketuhanan. Sekali lagi, terima kasih Tri Anomali dan Detektif Astral. Semoga Tuhan terus menyertai di setiap langkah kalian. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk yang keempat, aku akan menceritakan sedikit kronologi kejadiannya. Saat itu, aku membuat kesalahan yang fatal yang mengakibatkan terpecah belahnya keluargaku. Suatu hari, keluargaku diambang kehancuran karena kesalahanku dan aku berdoa pada Tuhan kurang lebih seperti ini. Tuhan, aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan. Aku tidak sanggup menanggung kesalahanku. Aku tidak sanggup memperbaiki kesalahanku. Aku mohon bantulah aku menyelesaikan masalahku. Aku berjanji dan bersumpah bahwa aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Semua terjadi karena aku tidak pernah mempelajari sesungguhnya tentang ajaranmu. Tidak pernah berusaha belajar yang sebenarnya dan yang sebenarnya terjadi itu apa, dan tidak pernah berusaha mencari kebenaran. Jika engkau mengabulkan permintaanku, aku akan belajar sesungguh-sungguhnya tentang segala sesuatu mengenai engkau, mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, dan aku akan bertanggung jawab menjadi pendeta dan mengajarkan hal yang benar kali ini. Aku akan menyerahkan seluruh keinginanku, seluruh masa depanku, dan seluruh pikiranku. Karena apa yang aku inginkan tentang masa depanku dan bahkan apa yang aku putuskan pasti tidak sebaik apa yang telah kau putuskan. Karena semua ini terjadi pada keluargaku karena ajaran-ajaranku yang asal-asalan dan tidak berdasar. Ya, latar belakangku Kristen dan ini kisahku. Entah kebetulan atau tidak, tepat di hari aku bernazar, semua masalahku yang benar-benar udah hancur itu hilang total, benar-benar semuanya selesai dengan sangat sempurna dan damai. Di malam itu pun aku terkejut. Sejujurnya aku masih tidak sepenuhnya yakin bahwa ini karena Tuhan bekerja. Akhirnya bulan dan tahun berlalu, aku kesulitan memperoleh pekerjaan dan aku merasa segala sesuatunya sulit diraih. Sampai suatu ketika aku berceletuk dalam hati, ya Tuhan, jika memang kau ingin aku menepati nazarku, nanti pada perayaan Natal, untuk informasi dulu ya, setiap perayaan Natal di gerejaku selalu membagikan ayat Natal secara random, dan gerejaku menyediakan lebih dari 5.000 ayat yang berbeda
yang dibagikan setiap tahunnya kepada jemaat-jemaat yang datang. Aku berdoa, jika Tuhan memang mau aku menepati nazarku, maka ayat yang kuterima akan dengan jelas menyatakan bahwa aku harus menepatinya. Hari itu pun tiba, dan setelah aku mengambil ayat yang dibagikan, aku sudah tertawa terbahak-bahak, bahkan sebelum membukanya. Seakan jiwaku sudah mengetahui isi dari ayat tersebut. Dan ayat yang muncul adalah Mazmur 116 ayat 17-18. Yang isinya adalah ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ayat 18, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, akhirnya setelah kejadian itu pun aku mengusahakan diriku untuk memenuhi nazarku. Akan tetapi semakin kugeluti, semakin aku kecewa dengan manusia dan hal-hal yang ada di belakangnya, sehingga aku kembali tidak melanjutkan nazarku tersebut. Aku berpikir, apa gunanya aku menjalani semua ini? Kok justru aku merasa segala aktivitas agama di belakangnya justru malah jauh dari ketuhanan? Akhirnya aku menjauh, dan sampai detik konsultasi ini, aku merasa bersalah karena tidak dapat menepatinya. Dan akhirnya aku bertanya kepada Trianomali, apakah Tuhan benar ingin aku menepati nazarku, atau hanya kebetulan saja? Dan mereka pun menjawab bahwa momen saat aku mengambil ayat tersebut memang ada campur tangan kubu kanan. Dan memang Tuhan menagih nazarku di saat tersebut. Akan tetapi Tuhan tidak akan memaksakan, dan jika memang aku tidak sanggup, berdoalah dan minta maaflah kepada Tuhan. Dan aku bernazar ingin menjadi pendeta pun ternyata bukan sebuah keputusan yang terjadi hanya di kehidupan ini. Justru itu adalah hasil kumulatif dari seluruh kehidupanku sebelumnya, sehingga sebenarnya jiwaku dengan seluruh pengalaman di kehidupan-kehidupan sebelumnya memutuskan untuk menjadi pendeta di saat ini. Nah, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tujuanku diciptakan? Aku bertanya pada mereka tentang sebenarnya tujuan hidupku itu apa. Dan untuk Cie juga, selaku kami kebingungan tentang langkah yang harus kami ambil ke depannya dalam menjalani hidup kami. Untuk Cie, Kak Willy berkata, Cie ini sangat mudah menyerah karena setiap punya rencana atau pemikiran, dan saat pemikiran itu mulai banyak untuk ke depannya, Cie akan langsung pusing dan down, seakan overwhelmed dengan banyaknya rencana dan pemikiran menjalani. Sebenarnya Cie sangat disiplin dan sangat rapi, sehingga apapun yang dilakukan seharusnya dapat berjalan dengan baik. Tapi masalahnya ya di situ, sehingga yang diradar oleh Kak Willy, Cie di kehidupan ini harus belajar untuk mind organizing, yaitu menyusun pikiran-pikirannya yang banyak dan berusaha untuk tidak overwhelm akan hal tersebut. Dan untuk aku sendiri, saat Kak Willy mencoba meradar, Kak Willy bilang seakan ada bubble yang menghalangi, sehingga baik dengan light force atau dark force pun tidak teradar. Ini berarti masa depanmu sepenuhnya diberikan kebebasan untuk memilih mau seperti apa. Nah, kemudian karena terbatasnya waktu, sebenarnya aku nggak pengen menanyakan hal keenam itu, dan aku bilang pada mereka di awal sesi, sebenarnya aku punya pertanyaan lebih yang tadi udah aku bilang. Dan seperti tidak terlalu penting, tapi seperti yang Keris bilang, bahwa itu penting untukku sebenarnya, jadi akhirnya aku tanyakan. Sebenarnya dari kecil aku suka mendengar suara-suara yang memberitahu masa depan. Apakah itu suara dari jin atau manipulasi dari mana, atau dari kubu kanan? Karena jujur hal tersebut sangat menggoyahkan aku dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh, saat masih SD aku diberitahu bahwa cuaca beberapa minggu ke depan atau beberapa pekan ke depan akan hujan sangat deras. Dan ternyata benar, tepat di hari itu terjadi hujan yang sangat deras. Kedua, saat aku sedang galau-galaunya memikirkan jurusan yang harus aku pilih saat kuliah, aku mendengar sebuah suara, apapun yang kamu pilih, aku berganti. And so on, sampai yang terbaru saat aku konsultasi. Saat itu suara yang kudengar berkata, hidupmu akan berubah di saat umurmu yang ke-30. Dan itu terjadi 2 tahun sebelum aku berumur 30. Tepat di saat umurku 30, banyak hal ajaib yang terjadi di kehidupanku yang sangat kesulitan ini dalam mencari uang. Tepat saat umurku menginjakkan umur 30 tahun,
Bahkan tanpa aku cari pun, bener-bener nih ya, aku nggak nyari sama sekali, uang datang gitu aja. Uang, kesempatan, bahkan kerjaan tanpa dicari terus datang saat aku butuh. Padahal tahun-tahun sebelumnya empot-empotan banget nyarinya. Nah, hal ini kutanyakan karena jika aku mendengar suara tersebut dan bermalas-malasan sampai umurku 30 tahun, tentunya suara tersebut jadi menjerumuskan. Dan itu yang membuatku takut. Akhirnya aku bertanya apakah suara ini dari kubu kiri atau kubu kanan. Dan sebelumnya, selama aku masih di Australia, bahkan dari sebelum di Australia, aku sudah sangat tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan supranatural. Saat di Australia, aku belajar mengenai supranatural bersama seorang guru, dan aku menanyakan hal yang sama. Singkat cerita, aku belajar banyak hal mengenai supranatural, termasuk cara melihat, cara berkomunikasi, cara defense, offense, grounding, dan banyak hal lainnya. Berhubung aku yang sebenarnya tidak punya sixth sense, aku butuh validasi dari beberapa praktisi, karena aku sendiri tidak bisa memvalidasi hal tersebut. Karena itu, aku bertanya pada Trianomali. Dan menurut mereka, memang yang memberitahuku tentang masa depan adalah dari kubu kanan. Hanya saja sosoknya tidak terlihat, atau dirinya tidak mau dan merasa tidak perlu untuk dilihat. Sesi konsultasi pun selesai, dan sedikit intermezzo, aku yang baru belajar cara melihat sosok pun akhirnya bertanya-tanya sedikit dengan mereka mengenai apa yang aku lihat. Dan ternyata memang sama. Di akhir cerita ini, aku hanya ingin membuat sebuah kesimpulan. Di awal aku bilang bahwa saudaraku pernah juga berkonsultasi dengan Trianomali, dan beliau menyimpulkan bahwa sesungguhnya mereka hanya berkata-kata atas dasar kebetulan dan probabilitas saja. Tapi dari pengalaman, pertanyaan, dan pembuktian dari setelah sesi konsultasiku, aku menyimpulkan bahwa untuk dikatakan bahwa hal tersebut hanya sebuah probabilitas dan kebetulan, aku rasa angkanya terlalu tinggi untuk disebut sebuah kebetulan. And I believe what they can do is real. Dan akhir kata, terima kasih Trianomali, terima kasih Detektif Astral. Apa yang kalian lakukan benar-benar menolong dan bahkan mengubah hidupku. Dan aku tidak bisa bilang tentang banyak orang ya, tapi kalian jelas menolong dan mengubah hidupku dan keluargaku. Semoga jika ada yang menonton, semoga Trianomali dan Detektif Astral sehat selalu, sukses, dan berbahagia selalu. Saya Sasaku Rakai. Terima kasih tuan-tuan dan nona-nona. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati Anda menjadi sedikit lebih ringan dan cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.